Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar cara untuk mengimport range dari satu spreadsheet ke spreadsheet yang lain. Contoh pada kasus kita kali ini, kita itu mau mengimport data tabel yang ada di data barang. Jadi kan kita punya barang keluar. Nah, data barang keluar, ada tanggal, nama barang yang keluar, quantity, sama harga. Nah, cuman harganya itu ada di data barang di spreadsheet yang lain. Nah, kita perlu datanya. Nah, biar gak harus bolak-balik ke spreadsheet data barang, ke spreadsheet barang keluar, nah kita bisa pakai import range untuk mendapatkan tabel yang ada di spreadsheet data barang. Nah, gitu ya. Caranya mudah, kita ketik sama dengan, kemudian kita masukkan rumusnya, import range, kurung buka. Nah, import range ini pertama kita perlu URL spreadsheet. Jadi URL spreadsheet ini link dari si spreadsheet yang mau kita ambil datanya. Nah, ini di panah bawah ini salin link. Kemudian kita balik lagi. Nah, kita masukkan dulu kutip 2. Nah, linknya itu dimasukkan di antara dua kutip tersebut. Kita paste ini. Nah, kemudian titik koma. Yang kedua, kita perlu string rentang. Nah, untuk memasukkan string rentangnya itu kita bisa lihat contohnya di sini. Nah, seperti ini ya. Pertama, kutip dulu. Kemudian di dalam kutip kita masukkan nama sheetnya. Kalau di contoh ini nama sheetnya itu World Cup. Nah, jangan lupa pakai tanda seru sebelum kita masukkan range. Nah, seperti itu, kita coba ya. Pertama-tama kita masukkan kutip 2. Lalu di dalam kutipnya kita masukkan nama sheetnya. Nah, ini kebetulan nama sheetnya masih sheet 1 ya, jadi gampang. Nah, kita masukkan sheet 1. Nah, tanda seru. Kemudian kita masukkan range-nya. Nah, ini untuk tabelnya itu ada di A1 sampai B6. Nah, di sini kita masukkan A1 sampai B6. Nah, seperti ini. Harusnya ini sudah berhasil, kurung tutup. Nah, ada ref. Anda harus mengumumkan spreadsheet ini izin perlu diberikan saat spreadsheet tujuan mengambil data. Nah, ini izinkan akses saja. Nah, sudah. Kita sudah punya data yang ada di spreadsheet yang lain ya. Ini kalau misalkan datanya berubah, data di data barangnya berubah, data yang muncul di spreadsheet barang keluar juga ikut berubah. Contoh, harga laptop misalkan ada perubahan jadi 8 juta. Nah, kayak gini. Nah, di sini juga bakal ikut kerubah, menyesuaikan dengan kondisi yang ada di data barang seperti itu. Nah, kita sudah bisa memasukkan harganya ya, pakai VLOOKUP biar otomatis. Nah, ini VLOOKUP, kata kunci nama barang, rentang. Ini rentangnya segini aja, atau misalkan boleh sampai bawah, takutnya kedepannya kan ada data yang baru. Titik koma lagi di posisinya kedua, kemudian 0. Nah, selesai. Jadi kita tidak perlu bolak-balik untuk melihat harga barangnya, karena data harga barang itu sudah kita import dari spreadsheet data barang ke spreadsheet barang keluar. Seperti itu ya. Laptop, kemudian misalkan ada data barang keluar, keyboard, quantity 3. Nah, ini belum di copy. Nah, otomatis ya. Seperti itu ya, itu untuk
rumus import range. Atau misalkan rumus ini tuh bisa kalian pakai kalau misalkan atasan kalian atau rekan kerja kalian itu perlu data, suatu data yang kalian punya, tapi kalian tuh gak mau ngasih semua datanya gitu. Misalkan alasannya itu karena ada data yang sensitif, atau misalkan datanya itu di spreadsheet kita itu terlalu banyak. Takutnya kalau misalkan dibuka di spreadsheetnya rekan kerja kalian atau atasan kalian itu takutnya nge-lag. Nah, kalian bisa pakai import range ini. Kalian kasih datanya yang penting-pentingnya aja atau yang dia perlu gitu. Seperti itu ya. Itu untuk import range. Semoga kalian bisa paham ya. Kalau misalkan kalian belum paham, ada yang mau ditanyakan, boleh di komen aja di bawah. Seperti itu ya. Ya, terima kasih. Sekian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.